ini. Dan ini kampung kami bukan dijadikan sebagai tempat kunjungan wisata saja Bapak ya, tapi kami bertempat tinggal. Jadi masih aktif tinggal di sini sehari-hari. Dan memang ini kampung kami sudah sangat lama dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Karena mulai dari tahun 1975 sudah ada wisatawan yang datang. Cuman awalnya dulu orang tua kami tidak terbuka karena mereka takut dulu. Apalagi kalau wisatawan asing dikirain itu penjajah mau masuk. Dan tahun 90-an alhamdulillah orang tua kami sudah mulai terbuka dengan adanya wisatawan. Jadi sampai saat ini alhamdulillah orang tua kami tidak merasa terganggu dengan adanya wisatawan yang datang. Dan nama dari kampung kami ini Sade. Ya, menurut orang tua kami Sade ini artinya kesadaran atau obat. Jadi kampung kami ini memang sudah 15 keturunan Bapak. Jadi sudah sangat lama, tapi dari generasi yang paling tua hingga saat ini kami sebagai masyarakat di sini inisiatif kami masih kuat untuk menjaga dan melestarikan peninggalan leluhur kami seperti bangunan-bangunan yang masih tradisional, adat, budaya dan tradisi. Yang dimana bangunan rumah kami di sini lantainya yang kami buat dari tanah liat yang dicampur dengan dedak padi, dan untuk mengepelnya kami menggunakan kotoran sapi Bapak, untuk ngepel rumah kami. Memang kalau agama alhamdulillah kami muslim. Ya, tapi mengepel menggunakan kotoran sapi ini adalah suatu tradisi dari leluhur kami. Jadi sampai saat ini kami masih menggunakan kotoran sapi untuk mengepel rumah kami. Dan di sini ada 150 kepala keluarga. Begitu juga jumlah bangunan rumah 150 dan tidak bisa nambah lagi karena lahan kami sudah penuh Pak. Tapi selama 15 keturunan saat ini di luar sudah ada pemekaran, sudah ada 9 dusun. Ya, cuman yang 9 dusun ini bangunan rumahnya modern, jadi sudah tidak seperti yang ada di sini. Jadi ini adalah induk dari 9 dusun. Jadi kami yang tinggal induknya ini masih bertahan. Nah, sekarang di induknya kalau ada keluarga baru mau buat rumah harus keluar karena lahannya sudah penuh Pak. Nah, tapi kalau anak laki bungsunya yang menikah, dia langsung yang mewarisi rumah dari orang tua. Jadi anak laki bungsu yang mewarisi. Dan kurang lebih kami ada 700 orang penduduknya dari 150 kakak. Tapi kami satu keluarga termasuk yang pemekaran 9 dusun masih satu garis keturunan. Dan kalau menikah kami di sini sejauh ini belum ada yang menikah dengan gadis dari luar. Jadi dominan masih menikah dengan sepupu misal. Jadi masih sama kerabat sendiri gitu. Nah, kami kalau menikah dengan gadis dari luar bukan berarti tidak boleh. Jadi nggak ada larangan bagi kami. Tapi sejauh ini belum ada karena orang tua kami selalu menyarankan kami menikah dengan sepupu misal. Karena itu adalah salah satu cara untuk mempertahankan suatu budaya kami, tradisi kami. Karena di sini menikah tradisinya tidak boleh dilamar. Jadi nggak ada istilah pertunangan. Jadi kami kalau mau menikah yang perempuan ini harus kami culik dulu. Oh iya. Jadi tradisinya harus dibawa lari. Oh, dibawa lari. Pengetahuan orang tuanya. Diculik ya? Iya. Jadi kalau sudah kami bawa lari anak gadis atau culik anak gadis pada waktu malam, kalau kami berhasil Pak, orang tuanya tidak tahu, besok paginya langsung ada utusan dari pihak laki-laki yang akan datang untuk melapor, memberitahu ke orang tua yang perempuan bahwa anaknya semalam hilang karena sudah dibawa lari sama pacarnya. Nah, setelah ada pemberitahuan seperti itu, orang tua yang perempuan tidak boleh menolak. Jadi wajib dia ngasih wali untuk anaknya di akad nikah. Kalau tidak 3 hari setelah dilarikan, baru ada akad nikahnya. Nah, tapi di sini di Lombok ada yang disebut kawin lari sama kawin culik, beda Pak. Kalau kami di sini ada yang kawin culik, ada yang kawin lari. Jadi kawin lari ini maksudnya kami sudah pacaran sebelumnya. Jadi sudah suka sama suka. Jadi ketika kami mau menikah itu lebih gampang karena kami sudah pacaran. Jadi kami bisa janjian sama pacar kami, ketemunya di mana gitu terus kami bawa lari. Itu lebih gampang. Tapi kalau yang kawin culik ini mungkin hanya berlaku sama sepupu kami, sepupu dekat. Karena yang kawin culik ini ada unsur paksa, Bapak. Perempuannya ini benar-benar tidak suka gitu. Nah, tapi walaupun perempuan itu tidak suka, jika diculik sama sepupunya dan sudah bermalam di rumah yang laki, tetap ada akad nikah. Jadi perempuan ini harus belajar untuk mencintai calon suaminya. Itu yang disebut kawin culik. Dan di kampung Sade ini sampai saat ini masih ada yang kawin culik, menikah dengan cara paksa dengan sepupunya. Tapi nggak pernah jadi masalah? Nggak masalah. Jadi mungkin kalau di tempat Bapak dengan cara diculik itu adalah suatu kriminal, maaf. Tapi kalau di sini itu adalah suatu tradisi bagi kami. Malah orang tua kami merasa bangga dan merasa sangat dihargai ketika anaknya dilarikan dengan cara diam-diam. Malah sebaliknya kalau dilamar atau bertunangan
itu tidak dibenarkan. Malah orang tua kami merasa dihina kalau diminta dengan cara baik-baik. Oh. Jadi merasa harga dirinya diinjak kalau dengan cara dilamar. Jadi kalau mau menikah kami harus bawa lari tanpa pengetahuan orang. Tapi apa jadinya ketika nanti bukan yang nyulik itu bukan dari sepupu, kalau orang dari luar itu katakanlah. Kalau yang dari luar sejauh ini belum ada yang kawin culik. Kalau misalkan itu terjadi gimana? Ya biasanya kalau ada yang seperti itu mungkin karena belum ada terjadi, kami harus musyawarah dulu sama keluarga kami gimana caranya. Mungkin kami bisa lapor ke polisi gitu Pak. Tapi kalau yang misalnya contoh bapak misalnya kan, orang luar suka sama orang sini terus bapak culik gitu diam tanpa pernah pacaran. Nah itu memang kriminal. boleh ya. Oh iya. Tapi misalnya bapak suka sama orang sini, paling enggak bapak harus pacaran dulu. Jadi sudah suka sama suka. Misalnya kalau sudah suka sama suka, walaupun sama orang luar, tetap enggak boleh dilamar. Jadi tradisinya tetap harus dibawa lari. Jadi bapak harus bawa. Tapi kan karena tradisi tetap nggak boleh dengan orang luar. Iya. Iya. Jadi bukan berarti nggak boleh. Kami boleh menikah dengan gadis dari luar. Tapi harus diculik sebaliknya, dia. lakinya dari luar, perempuan dari sini nggak masalah. Siap. Mas Pri jangan culik ya. Kalau mata pencarian bapak kami petani di sini, tapi petani hanya padi dan panen cuma sekali setahun. Daerah kami soalnya kering di sini Pak, sawah tak ada hujan kami punya, jadi nggak ada irigasi untuk mengairi lahan sawah. Beda dengan orang Lombok Barat. Kalau Lombok Barat atau Lombok Tengah yang bagian kota bisa panen 3 kali karena di situ ada irigasi. Tapi kami di sini hanya mengandal curahan hujan. Jadi ketika musim hujan saja baru kami bercocok tanam. Tapi alhamdulillah tahun ini kami berhasil Pak. Sebagian masih ada masyarakat di sini yang masih lagi panen, musim panen. Memang ini bulan ini lagi musim panen. Tapi sebagai kerja sampingan masyarakat di sini bikin kain. Karena kalau kami tidak bikin kain, ketika gagal panen Pak, jadi susah untuk makan. Nah, jadi semua anak perempuan yang tinggal di sini wajib harus bisa bikin kain. Jadi umur 10 tahun yang perempuan sudah mulai belajar bikin kain. Karena kalau sudah bisa menenun, misalnya menikah, itu salah satu cara membantu suami cari nafkah. Karena di sini perempuan tidak boleh cari kerja di luar. Jadi masalah pendidikan di sini perempuan tidak boleh sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi maksimal sekolahnya SMA. SMP atau kalau SMA jarang Pak. Karena kebanyakan umurnya 15-16 tahun sudah menikah. Wah, melanggar undang-undang juga itu ya. Memang masyarakat di sini jarang sekali yang punya buku nikah jadinya. Karena kalau kita ikut dari undang-undang pemerintah, kalau umur 16-17 kan belum boleh. Jadi kami jarang sekali yang punya buku nikah karena kebanyakan menikahnya di bawah umur. Ya seperti contoh saya tiga sudah punya anak, tapi belum punya buku nikah sampai saat ini. Tapi udah nikah semua? Ya? Udah nikah semua? Apa? Anaknya? Belum. Saya sudah menikah kan, sudah punya anak 3 tapi nggak punya buku nikah sampai saat ini. Terus kakaknya gimana? Sulit memang ngurusnya. Ya. Jadi waktu kemarin anak saya mau sekolah masuk SMA, jadi sulit ngurusnya. Jadi saya harus pergi ke sipil, ngurus semua. Gitu. Tapi sampai saat ini belum saya punya. Karena kebanyakan umur nikahnya sangat muda. Tapi alhamdulillah sekarang karena kepala kampung kami ketika ada yang menikah di bawah umur, ya memang waktu ijab kabul dilaksanakan secara adat dulu. Besok kalau sudah umur 13 misalnya sesuai dengan undang-undang pemerintah baru dilaporkan biar bisa dibuatkan buku nikah. Gitu. Oh, berarti sudah ada upaya dari pemerintah ketika sudah berumur disarankan untuk bikin buku nikah itu. Saat ini kebanyakan umur 15-16 masih ada yang menikah seperti itu. Jadi yang mengurus itu harus kepala dusun. Tapi maksudnya paling tidak untuk menanggulangi yang terjadi seperti Bapak ini kan nggak punya buku nikah kan susah nanti untuk anak-anaknya kan gitu. Tapi sudah ada upaya pemerintah untuk kasih itu kan itu. Jadi kami harus menunggu istilahnya apa ya dari Menteri Agama mungkin cukup ada, umurnya gitu ya. Oke, itu lebih jelasnya Bapak mungkin saya ajak keliling nanti. Siap. Keliling kalau mau ambil gambar buat video silakan bebas. Siap. Nanti saya bisa ajak masuk di salah satu bangunan rumah yang di mana. Dengan Bapak siapa tadi? Ya. Pak siapa? Saya Usman. Pak Usman. Tapi di sini kalau sudah berkeluarga seperti saya kan nama bujang sudah nggak dipanggil lagi. Oh iya. Jadi saya dipanggil Ama. Ama. Bapak. Itu bahasa kami di sini Ama. Kalau kita saat ini sedang di Desa Sasak. Kita akan keliling-keliling lihat belajar budaya Sasak di desa adat Desa Sade. Kita keliling-keliling sama Pak Usman. Makanya di sini Pak setiap keluarga pasti ada jualan kain karena ini sebagai kerja sampingan masyarakat di sini. Tapi kain aja ya? Yang udah jadi nggak ada ya? Berarti kain aja? Kain ya.
Oh, kain tenun ini berarti. Kain tenun. Nah, dan di sini kalau bikin kain juga masih menggunakan alat manual. Tradisional. Ya, dari pembuatan benang sampai alat tenun. Karena kami di sini kalau bikin kain benangnya juga masih ada yang kami bikin sendiri benangnya, tapi ada juga benang yang kami beli dari luar. Gitu. Sedangkan Ini atapnya semuanya dari bambu semua, terus atapnya dari jerami. ini atapnya dari rumput alang-alang. Oh, alang-alang. Ini memang atapnya sangat rawan api. Ya, tapi alhamdulillah tidak pernah terjadi ya kebakaran. Dan ini walaupun hujan lebat, Pak, hujan deras dia tidak tembus. Bisa 8 tahun ini tahannya. Iya. Mbak, permisi. Cuman di sini yang tua-tua ya. Oh iya, apa itu? Kopi. Kopi apa? Kopi sasak. Kopi sasak. Karena dulu tidak ada yang pernah mengenal sekolah seperti ibu ini. Tidak pernah sekolah sama sekali. Iya. Kita bawain susah. Kopi sasak. Oke. Tapi kalau nanti bikin aja, kopi Mbak, ya. biasa numpuk, Oke. nggak ada yang digiling. Ditumbuk. Kita bisa lihat salah satu bangunan rumah. Jadi semua bangunan rumah kami di sini Bapak sengaja kami buat rendah depannya. Oh. Ini masuk dari orang tua kami, setiap orang masuk ke dalam sebelumnya merunduk. Oh iya. Menghormati pemiliknya. Dan seperti ini lantainya nggak ada semen, Pak. Ini dari tanah Ini liat. dari tanah liat yang dicampur dengan dedak padi. Tapi karena rumahnya sudah kelihatan retak ini ya, sudah retak semua ini. Kayaknya besok pagi harus dipel ini. Biasanya waktu ngepelnya itu pas waktu pagi. Mungkin karena ini sudah terlalu lama tidak dipel, mungkin lebih dari 1 minggu, makanya dia seperti ini. Nanti kalau sudah dipel, ambil kotoran sapi yang masih basah, terus dicampur dengan air sedikit, langsung dilumuri pakai tangan. Nanti retak-retaknya ini akan ketutup oleh kotoran sapi itu yang basah. Jadi bekas kotorannya langsung melekat ke tanahnya dan bikin lantainya. Saya boleh naik, Boleh. Atau lepas? Enggak apa-apa, karena apa-apa lagi ya? enggak Oke. hujan. Pak. Oke. Kalau lagi musim Masih. hujan baru kami. Nih, Dan kita ruangan lihat depan ini tempat tidur orang tua ya, sekaligus tempat semuanya menerima tamu. terlihat sangat Sedangkan tradisional. Di dalam tempat tidur anak gadis sama dapur sekaligus tempat melahirkan. Karena di sini ketika melahirkan juga jarang ke rumah sakit. Bapak. Nih, dapurnya juga seperti ini di dalam rumah. Dan kalau kami masak di dalam, karena asapnya itu yang bikin awet bahan rumah kami. Iya. Karena masak pakai kayu soalnya. Jadi asapnya itu yang bikin rayap Rumahnya tidak awet berani ya, masuk. nggak berani masuk ya. Iya. Iya. Tapi di ruangan depan ini awal dipel sangat bau Pak. Tapi kami nunggu keringnya itu paling tidak 3-4 jam. Terus kalau di sini kan hampir semua rumah itu kan kelihatannya kan sama. Sama. Terus membedain antar warga yang mampu dengan yang tidak mampu itu seperti apa biasanya? Di sini karena Penandanya bangunan apa? rumah sama semua Pak. Ya mungkin Dari kalau binatang masalah peliharaan ekonomi ya kami nggak ada yang lebih ini soalnya. hampir sama ya. Soalnya mata pencarian kami sama semua, petani semua soalnya. Jadi sejauh ini belum ada yang PNS soalnya. Atau pegawai. Dulu sebelum ada listrik kami menggunakan lampu tradisional seperti ini Pak. Tapi sekarang sudah ada listrik masuk. Tahun 2000 Pak masuk listrik di sini. Tapi sebelumnya kami menggunakan seperti ini yang terbuat dari kerang pakai minyak kelapa, sumbunya menggunakan kapas. Tapi itu masih sampai saat ini dipakai ketika ada upacara yang disakralkan. Jadi rumah ini harus dipel besok pagi nih karena sudah Seperti itu ya. harus ditambal ini, tambah lagi pakai tanah, terus dilumuri pakai Tapi tanah. renovasi rumahnya simpel ya, gampang. Ya, tapi Hanya kalau pakai misalnya ganti atap ini ya gotong royong. gotong royong. Iya. Tapi dapat ininya dari mana? Dapat. Ini ada khusus Pak tempat ngambilnya, kami dibudidayakan gitu sama masyarakat di sini di gunung, tapi 3 kilo dari kampung ini jalan kaki soalnya. Oke. Itu bangunan yang tinggi masjid Pak ya. Oh, masjid itu ya. Karena alhamdulillah kami muslim. Bapak Presiden juga sempat jumatan di situ soalnya. Oh iya. Iya. Tapi untuk Oke, spot foto di sini lebih bagus karena ada pohon yang kering. Oke. Oke, kita lewati. Dan kalau masyarakat yang asli tinggal di sini Pak, sehari-hari selalu menggunakan kain. Karena itu adalah ciri khas kami. Dulu ketika ada wisatawan masuk, seperti penampilan bapak-bapak ini kan pakai celana panjang, apalagi pakai sepatu. Kalau dulu orang tua kami katanya mereka sangat takut. Dia disuruh pakai bot sama. Dia lari dulu Pak. Kalau dia lihat orang yang berpenampilan seperti bapak, dia lari ke hutan, meninggalkan kampungnya, pas malam baru balik. Karena setiap yang menggunakan celana panjang, menggunakan sepatu dikirain itu aparat. Orang tua kami sangat takut dengan aparat dulu. Iya. Ya, kita lihat sini. Oh, lihat sini ya. Itu tahun 1970-an tadi Pak. Tapi kalau orang-orang bule yang masuk dikirain itu penjajah. Dia usir dulu kalau. Tapi saya di sini udah beberapa kali, Ya. yang di kunjungan ketiga ini saya sudah
3 hari ya, Ya. 3 hari kemarin. Ya, saya lihat di Lombok Timur dengan Lombok sini Ya. itu untuk wajah-wajah ceweknya lebih dominan cantik-cantik di sini ya dibandingkan yang di sana. Ya nggak? Iya. Oke, Bapak bisa lihat cara pementalan benang atau bikin kainnya gitu ya. Cuman karena biasanya kalau sudah sore kayak gini jarang yang beraktivitas. Ini alat pemental benang sebenarnya Pak. Ada sebenarnya ibu-ibu yang mental, cuman mungkin ada kerja lain. Tapi benang yang dipintal ini kapas bentuknya seperti ini. Aku benar nih. Nah, jadi Kapas ini kapas ditarik. jadi memang ini mirip dengan randu Pak. Tapi bukan dari kapuk randu yang pohonnya besar itu. Kalau kapuk itu hanya bisa jadi bantal. Kami ada lahan kapasnya. Setelah buang biji kapasnya Pak, harus dibuat seperti ini, digulung. Digulung dulu ya. Nah, setelah itu biar Bapak tahu caranya ya. Jadi seperti ini kan kapasnya ini. Ini sudah nggak ada biji Pak. Nanti kalau saya tarik kapasnya, nanti benang dia keluar. Sambil saya putar ini alatnya. Jadi kayak gini. Dia langsung narik. Nah, seperti ini Pak. Misalnya putus juga cara seperti tadi, cara menyambungkan benangnya. Tinggal nyambung Harus aja ya. ditempel ya. Nah, misalnya putus kayak gini kan. Langsung ditempel ya. Cara nyambungnya saya harus tempel dulu lagi. Nah, tempel di kapasnya ya kayak gini. Terus langsung nyatu lagi benangnya. Nanti kalau sudah hasilnya panjang kayak gini, jadi saya tahan di sini sambil saya putar supaya benangnya kuat. Jadi kayak gini. Nah, ini benangnya sekarang sudah kuat. Hasilnya dikumpulin di sini. Ya, seperti ini. Terus tarik lagi kayak gini. Tapi kalau putus ya tinggal saya tempel kayak gini. Benang langsung nyatu lagi kayak gini. Ya. Jadi untuk mewarnai benangnya ini kami menggunakan bahan alam. Jadi tidak ada yang menggunakan bahan kimia gitu. Seperti ini yang sudah jadi Pak, bentuknya ya seperti ini. Oh iya. Benangnya. Nanti mewarnai benangnya, kalau warna merah itu masyarakat di sini biasanya ngambilnya dari kulit kayu. Kulit kayu lake namanya. Oh lake. Ya, warna birunya dari daun nilam, yang coklat dari serabut kelapa. Jadi semua menggunakan bahan alam. Tapi ada juga yang benang yang dibeli dari luar seperti ini Pak. Bisa lihat di sini. Ini ada yang nenun soalnya. Kalau yang benang keemasan seperti ini belinya dari luar, yang benang-benang mengkilat. Tapi kalau yang kapas, Bapak bisa lihat. Ini asli benangnya. Kapas, Bapak. Langsung kapas ya. Itu sarung sholat, Bapak. Udah Kalau ini buat sholat, karena masyarakat di sini Muslim, jadi banyak yang ditenun buat sholat. Habis tenun dia jahit langsung, dijahit di tengah. Tapi kalau misalnya ada tamu yang mau buka jahitannya, misalnya mau bikin baju, dia lepas jahitannya di sini. Oh. Kalau yang kayak gini 2 minggu nenunnya. Nah, Satu kalau yang biji ini dong. bisa 1 minggu, tapi karena sekarang sebagian masih ada yang panen, karena kalau sudah selesai panen, masyarakat di sini banyak yang nenun motif kayak gini. kena lama Bapak itu. Kalau seperti ini bisa 3 minggu nenunnya. Ini asli dari kapas benangnya. Satu warung seperti ini bukan satu orang yang nenun Bapak, betul koperasi. Nah, kalau Bapak beli 1-2 di sini bisa bantu 20 orang.